Jadi memang larangan di laut kenapa tidak boleh memakai pakaian hijau itu lebih karena beliau nggak suka gitu. Jadi supaya kita tetap selamat, terhindar dari malapetaka, ya lebih baik tidak usah memakai pakaian hijau. Tidak saja memiliki suku dan budaya yang beragam, Indonesia juga kaya dengan cerita dan legenda, dibalut dengan kisah masa lalu dan kearifan lokal. Hai, Nyi Roro Kidul. Salah satu yang sangat masyhur adalah misteri Pantai Laut Selatan. Legenda yang hidup dan sampai kini diyakini keberadaannya adalah Nyai Roro Kidul. Kedudukan sangat terhormat, yakni sebagai patih Kanjeng Ratu sekaligus penguasa spiritual Laut Selatan Jawa. Nyai Roro Kidul digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik dengan mahkota di kepala. Rambutnya tergerai panjang, berbalut busana berwarna hijau. Sudah banyak serat dan buku yang menceritakan asal-usulnya, yang meyakini sama banyak dengan yang menganggapnya sekedar legenda saja. Konon, Kerajaan Laut Selatan sesungguhnya memiliki pintu gerbang berdimensi gaib. Sebagai sebuah kerajaan yang kasat mata, tentu tak sembarang orang bisa melihat, apalagi memasukinya. Pada dasarnya aku percaya ada dimensi lain di dunia ini, karena aku percaya Tuhan menciptakan bukan hanya manusia, bukan hanya hewan dan alam, tapi juga menciptakan jin dan setan. Tentang Kanjeng Ratu Roro Kidul mungkin aja itu sudah dari Sultan pertama kok ada ceritanya, masa ya bohong. Terbesit dalam Al-Quran itu tidak boleh pakai baju hijau aja udah, dan angker aja, mistis banget. Dan jadi takut kalau misalkan Irwan mau mau pakai baju hijau gitu. Jadi ngeri aja sih. Nyi Roro Kidul. Iya. Itu identik orang suka kalau dikaitkan dengan selatan biasanya Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul atau Pelabuhan Ratu. Ya kalau kita bicara soal perkara gaib, yang gaib memang ada, apapun bisa saja terjadi. Tapi kalau kemudian itu menjadi bagian dari perkara-perkara gaib, ya kenapa tidak? Segala sesuatu itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di pantai mana saja gerbang gaib Istana Kerajaan Laut Selatan itu berada? Benarkah pula secara imajiner, dimensi gaib itu memiliki jalan dan terhubung dengan keraton di Kesultanan Jogja? Gerbang pertama berada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sudah dari dahulu pantai Pelabuhan Ratu lekat dengan citra gaib. Menyebut Pelabuhan Ratu pasti akan membicarakan Nyai Roro Kidul pula. Salah satu titik yang oleh masyarakat dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan bawah laut Nyai Roro Kidul adalah Pantai Karanghawu. Ya, setahu saya memang ada mitos di kalangan masyarakat Jawa ya, bahwa di Laut Selatan itu ada kerajaan ya. Nah, oleh karena itu di pantai-pantai sepanjang Laut Selatan itu ada saja cerita mengenai gerbang gitu ya, yang menuju ke kerajaan yang dihuni atau yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Kepercayaan itu sudah diterima penduduk Pantai Karanghawu secara turun-temurun. Mereka yakin Kanjeng Ratu Roro Kidul acap keluar istana untuk menjaga pantai dan menyebar berkah kepada daerah sekitar. Meski terkesan primitif,
Namun strategi itu dianggap sebagai yang sesuai dengan pola pikir masyarakat lokal yang bersifat mitis dengan menghadirkan dan menyatukan daya-daya alam ke dalam dirinya. Tradisi ritual masyarakat nelayan dengan melarung kepala kerbau sebagai wujud strategi untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara masyarakat lokal dengan laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Selain di Karanghawu, tempat lain yang diyakini sebagai gerbang menuju dunia lain Kerajaan Laut Selatan adalah Batu Karut, juga terdapat di wilayah Pelabuhan Ratu. Batu Karut terlihat angker menghadap ke sebuah teluk. Susunan batu-batu kotak nyaris sempurna, bertumpuk hingga membentuk segitiga menjulang setinggi kurang lebih 8 meter. Batu Karut seyogyanya berasal dari abu vulkanik gunung api di masa lampau. Ia terbentuk secara alamiah dan sekilas memang tampak seperti sebuah pintu menuju laut lepas. Namun kepercayaan yang tumbuh bagi warga sekitar hakul yakin kalau Batu Karut itu adalah pintu gerbang menuju keraton Raja Laut. Objek Batu Karut pada ruang yang memang berada tepat menunjuk ke Laut Selatan bukan tidak mungkin membangun imajinasi masyarakat lokal pantai di Cikakak, Sukabumi, Jawa Barat menjadi sebuah bangunan yang menggambarkan pintu masuk menuju istana kerajaan supranatural di Laut Selatan. Iya, ada versi yang bermacam-macam saya kira ya. Jadi ada pantai Parangtritis ya, kemudian Parangkusumo, dan juga di beberapa tempat lain itu saya kira setiap masyarakat di pantai selatan itu punya cerita masing-masing ya, dan masing-masing mengklaim bahwa di sini ada gerbang ya menuju ke Laut Selatan. Di sini pantai wilayahnya atau kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul ya. Termasuk di Pelabuhan Ratu di sini juga kan, bahkan ada kamar khusus ya, kamar disediakan khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul kan seperti itu. Keyakinan masyarakat bukan tanpa dasar. Pernah terjadi satu kejadian yang di luar nalar. Pada suatu waktu di lokasi dekat Batu Karut tersebut sempat ingin dibangun sebuah restoran dengan pertimbangan pemandangan lautnya yang sangat bagus. Namun, ketika pengerjaan belum tuntas, tembok-tembok yang sudah berdiri hancur lebur diterjang ombak pantai selatan. Menurut sepengetahuannya Furi ya, karena Furi juga sering datang ke tempat-tempat yang diyakini sebagai gerbang ke dimensi pantai selatan, ke dimensi lain. Nah, jadi memang dengan adanya di bangunan gitu, baik itu untuk restoran ataupun hotel ataupun tempat tinggal, itu sudah pasti akan diterjang oleh ombak karena itu merupakan gerbang yang mereka pakai gitu untuk bisa masuk gitu. Selanjutnya adalah Pantai Karangbolong yang terdapat di Serang, Banten. Secara fisik, Pantai Karangbolong adalah pantai berupa gugusan bukit-bukit dan karang yang menjulang tinggi. Gerusan air laut membentuk satu lubang besar di bawah bukit. Titik yang dipercaya sebagai pintu menuju dimensi lain adalah dua buah bukit batu karang yang terpisahkan satu sama lain, sehingga membentuk sebuah gerbang dan juga menjadi tempat bermuaranya aliran sungai. Secara lokasi, tempat ini dipandang sangat goib dan penuh misteri. Jadi kalau kita melihat, kalau saya ya melihat itu seperti gerbang yang besar, tapi memang nggak ada pagarnya, hanya seperti cahaya aja. Dan kita tahu di sana ada jalan yang menuju ke laut gitu. Jadi kalau secara kasat mata kan kita menuju laut kan kita harus melalui pantai dulu, jalan dulu ke darat. Tapi kalau ini enggak, gerbang yang bakalan langsung connecting ke sana. Makanya tidak bisa sembarangan dan juga banyak larangan serta ritual yang memang harus dilakukan di saat kita berada di Laut Selatan gitu. Kalau beberapa pantai di Pelabuhan Ratu dan Karangbolong dipercaya sebagai pintu gerbang menuju Kerajaan Laut Selatan, maka gerbang utama yang diyakini sebagai pintu masuk langsung menuju istana kerajaan Nyai Roro Kidul adalah Pantai Parangtritis, Yogyakarta.
Banyak pantangan berlaku di sini. Salah satunya pengunjung dilarang untuk mengenakan busana berwarna hijau. Entah kebetulan, ada saja cerita yang mengabarkan pengunjung dibawa ombak karena melanggar pantangan. Konon mereka ditarik oleh sang ratu dan dibawa ke dalam istana untuk dijadikan sebagai salah satu pelayannya. Pantai Parangtritis menjadi salah satu titik lokasi ritual persembahan sesajian pada malam 1 Suro. Kalau pandangan saya sebagai anak indigo, ya beberapa kali saya datang ke tempatnya Ibu Kanjeng Ratu, memang beliau nggak suka kalau ada orang yang memakai pakaian menyerupai dia gitu, karena beliau kan senang pakai pakaian hijau. Tempat-tempat yang dianggap angker, ya, yang dianggap punya kekuatan gaib, ya selalu ada ininya lah ya, kisah-kisah yang katakanlah mengandung pantangan-pantangan seperti itu ya. Nah, yang terjadi di Laut Selatan ya seperti itu ya. Konon orang nggak boleh pakai pakaian hijau ya, karena itu dianggap menyaingi busana Kanjeng Ratu Kidul. Pantai paling sakral dan dikeramatkan dalam misteri Nyai Roro Kidul adalah Pantai Parangkusumo. Pantai ini berjarak lebih kurang 30 km dari pusat kota Jogja. Dalam tradisi Jawa, Pantai Parangkusumo dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju Keraton Gaib Laut Selatan atau Kerajaan Nyai Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Tidak saja tentang pintu utama menuju Istana Ratu Laut Selatan. Dalam sebuah serat Jawa diceritakan kalau dari Istana Ratu di bawah Laut Kusumo Parang terdapat lorong atau garis imajiner yang terhubung langsung dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di kota Yogyakarta. Ada pula yang berpendapat kalau gerbang utama kerajaan ada di sepanjang pantai Parangtritis, sedangkan Parangkusumo merupakan gerbang-gerbang kecil dan alternatif. Mitos ini hidup sampai kini, karenanya masih banyak para pertapa dan ahli spiritual yang datang untuk berdoa atau bersemedi. Sebetulnya kalau kita melihat sosok Ibu Kanjeng Ratu sendiri adalah seorang ibu yang sangat penyayang ya, dan juga care, dalam artian beliau selalu bilang bahwa segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi beliau hanya menjaga saja. Seperti pada saat ada gempa di Jogja beberapa tahun belakang gitu ya, lalu dibilang bahwa ini pantai selatan marah. Nah, pada saat itu kan Ibu Kanjeng Ratu mendatangi beberapa orang yang memang memiliki sixth sense ya. Jadi pada saat kita pertemuan di komunitas Indigo menyampaikan bahwa bukan beliau yang mengakibatkan tsunami, gempa dan lain-lain, tetapi itu merupakan kuasa dari Allah gitu. Dan yang terakhir adalah Semenanjung Blambangan. Daratan yang menjorok ke laut ini di bagian utara berhadapan dengan Selat Bali dan di sebelah selatan menghadap langsung dengan Samudera Hindia. Mitos yang hidup di tengah masyarakat sekitar meyakini kalau tempat ini merupakan gerbang masuk ke halaman belakang Istana Sang Ratu Laut. Ya, kalau di Blambangan betul gerbangnya di belakang, lalu juga di Bali. Jadi Kak Fri juga sering melakukan larung di Bali. Memang itu merupakan gerbang bagian belakang kerajaan gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara gerbang depan dengan gerbang belakang. Jadi kalau gerbang belakang itu ada tangganya. Jadi kalau gerbang depan kita hanya bisa melihat sinar aja, kita tahu bahwa di sana laut, tapi kita nggak pernah tahu seperti apa dalamnya gitu. Wallahu a'lam. Narasi di balik mitos Nyai Roro Kidul merupakan budaya lokal masyarakat pantai selatan Pulau Jawa dan Bali, selalu dipelihara, dijaga, dan dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya. Lepas dari percaya atau tidak, pemahaman sebagian masyarakat adalah sesuatu yang mereka terima dari waktu ke waktu. Ada yang menganggap sebagai salah satu perwujudan secara nyata, ada juga meyakininya sebagai hal gaib yang secara spiritual hanya bisa dilihat oleh orang-orang dengan kemampuan tertentu.
Selebihnya, Allahualam bisawab.